Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Kejadian 23 ayat 10 sampai 20 dengan tema tempat kita musyawarah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita ini merupakan satu narasi tentang Abraham berkeinginan istrinya Sarah dikuburkan di Gua Makpela. Gua Makpela adalah ladang Efron yang merupakan orang Het. Suku Het merupakan penduduk di tanah Kanaan. Dan Gua Makpela berada ataupun terletak di sebelah timur Mamre. Saudara-saudara, Abraham berkeinginan agar istrinya Sarah dikuburkan di Gua Makpela. Akan tetapi tempat tersebut bukan milik Abraham, tetapi milik Efron bin Sohar, Bani ataupun orang Het. Oleh sebab itu, agar Abraham bisa memiliki Gua Makpela, Abraham harus berdiskusi ataupun bermusyawarah dengan orang Het yang menguasai tempat tersebut. Walaupun di mata orang Het, Abraham adalah Raja Agung, tetapi Abraham tidak menggunakan status tersebut untuk mengambil atau memiliki Gua Makpela tersebut secara paksa atau gratis. Abraham berkeinginan tempat itu diberikan dengan sukacita walaupun harus dibayar. Perlu diketahui, mereka menganggap Abraham adalah Raja Agung karena di mata mereka Abraham sangat baik. Abraham sangat dihormati. Walaupun di mata mereka adalah Abraham adalah seorang asing atau pendatang di tempat mereka. Ini terjadi karena kehadiran Abraham di tengah-tengah orang Het berdampak positif. Abraham sangat diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Karena Abraham sebagai seorang pengembala, sebagai orang yang kaya raya, dia sangat memberikan kesempatan kepada orang-orang di situ untuk bekerja dengannya, bahkan membantu orang-orang yang ada di sekitar situ. Abraham sangat diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Persoalan yang ada pada pribadi Abraham adalah Abraham tidak memiliki sejengkal tanah di tanah orang Het. Oleh sebab itu, dia berkeinginan untuk membeli tanah orang Het tersebut. Karena Abraham tidak memiliki tanah, maka Abraham berkeinginan untuk membeli sebidang tanah yang di dalamnya ada Gua Makpela. Dan untuk mendapatkan Gua Makpela, terjadi negosiasi dalam musyawarah antara Abraham dan orang Het, khususnya Efron bin Sohar yang mempunyai ataupun yang empunya ladang Gua Makpela. Akhirnya terjadi satu kesepakatan bahwa tanah atau Gua Makpela dibeli Abraham dengan harga 400 sikal perak. Dan kalau dirupiahkan seharga 180 juta rupiah. Sebenarnya dalam transaksi jual beli tanah yang ada pada waktu itu, soal tawar menawar merupakan bagian dari seni atau budaya yang ada. Oleh sebab itu ketika Efron bin Sohar sebagai pemilik sah Gua Makpela mengatakan kepada Abraham, ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang ada di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Itu kalau kita lihat dalam ayat 11. Dalam arti kata, seakan-akan diberikan secara gratis. Padahal ini merupakan basa-basi formal saja. Dan Abraham sangat memahami akan budaya mereka, sehingga Abraham menolak pemberian
gratis tersebut. Kenapa demikian? Karena Abraham ingin memiliki ladang dan gua Makpela tersebut secara sah di mata hukum. Sehingga di masa depan tidak bisa digugat. Dengan Abraham membelinya seharga 400 sikal perak dan disaksikan oleh orang banyak, maka ladang dan gua Makpela sah menjadi milik Abraham. Saudara-saudara, sebenarnya pembelian ladang atau gua Makpela bukan hanya sekedar tempat pemakaman jenazah Sarah, akan tetapi merupakan pemancangan atau patok iman di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena di tanah Kanaan yang diduduki orang Het inilah yang merupakan tanah Allah, akan diberikan Allah kepada umat Israel yang merupakan keturunan dari Abraham. Karena kalau hanya sekedar tempat pemakaman atau tempat kubur, ada tanah yang tidak perlu dibeli, yaitu di Ur Kasdim, tanah leluhur Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, tema kita, tempat kita musyawarah. Dalam aturan gereja GBKP, dalam tata gereja GBKP, pasal 31 ayat 1 sampai 6, di situ dikatakan bahwa 1 tahun sekali diadakan musyawarah sidi jemaat. Dalam musyawarah sidi jemaat merupakan penglibatan anggota sidi jemaat dalam memikirkan perkembangan dan kemajuan pelayanan gereja. Di situ tempat diskusi, di situ tempat musyawarah, di situ tempat bagaimana anggota jemaat memberikan masukan-masukan yang baik, masukan-masukan untuk kemajuan pelayanan gereja yang ada. Memang dalam tata gereja tersebut disebutkan bahwa musyawarah sidi jemaat dilakukan dalam 2 cara atau 2 bentuk, yaitu keikut sertaan semua anggota sidi jemaat dalam musyawarah sidi jemaat. Kalau itu dilakukan, itu merupakan hal yang terbaik dalam kehidupan bergereja. Akan tetapi, kalau kita memahami dengan hal yang lain bahwa penglibatan seluruh anggota jemaat biasanya ini untuk jemaat yang relatif keanggotaan jemaatnya kecil. Karena bisa menampung seluruh gedung gereja. Dan biasanya ini hanya dikhususkan kepada gereja-gereja yang bisa tertampung anggota jemaat yang sudah sidi. Dan yang kedua, sistem perwakilan. Sistem perwakilan sidi jemaat biasanya ini untuk jemaat yang relatif keanggotaan jemaatnya lebih besar. Jemaat yang sangat besar, sangat banyak. Untuk sistem perwakilan ini, yang seharusnya mengikuti musyawarah sidi jemaat adalah anggota jemaat yang aktif, yang memahami dengan benar perjalanan pelayanan gereja. Sehingga pada waktu musyawarah sidi jemaat, benar-benar akan terjadi evaluasi yang konstruktif, yaitu melakukan penilaian yang berfokus pada perbaikan, pertumbuhan, dan pengembangan, bukan sekedar mencari kesalahan. Nah, ini yang harus gereja ataupun majelis jemaat harus berhati-hati dalam sistem perwakilan. Oleh sebab itu, harus diperhitungkan dengan benar, harus diseleksi dengan benar, bahwa yang mengikuti ini adalah orang-orang yang benar-benar memahami akan jemaat itu sendiri.
yang aktif bergereja, yang aktif dalam kehidupan pelayanan-pelayanan itu. Bagaimana mungkin orang yang tidak aktif, orang yang jarang ke gereja, mau ikut dalam musyawarah sidih jemaat, padahal dia tidak memahami perjalanan gereja. Sehingga yang terjadi adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak diinginkan, itu harus dihindari. Sehingga pada waktu musyawarah sidih jemaat, benar-benar akan terjadi hal-hal yang baik untuk pertumbuhan, perkembangan gereja yang ada. Walaupun musyawarah sidih jemaat merupakan penglibatan aktif dari anggota sidih jemaat, anggota sidih jemaat bisa memberi masukan, usulan, dan evaluasi, tetapi bukan berarti musyawarah sidih jemaat tempat pengambilan keputusan. Musyawarah sidih jemaat merupakan sarana atau tempat di mana majelis jemaat mendengar masukan yang baik dan membangun untuk dimasukkan dalam program pelayanan gereja. Masukan-masukan dari anggota sidih jemaat akan dicatat semuanya dan majelis jemaat akan mencakapkannya di sidang majelis jemaat. Jadi, musyawarah sidih jemaat merupakan tempat bagi anggota jemaat untuk memberi masukan-masukan yang konstruktif terhadap pelayanan gereja. Untuk itu, kalaupun ada evaluasi atau hal-hal yang kurang baik di mata kita, bukan dibicarakan di tempat-tempat yang tidak semestinya. Tetapi mari dicakapkan pada tempatnya, yaitu musyawarah sidih jemaat. Karena kalau di tempat yang tidak semestinya, maka akan terjadi kekecewaan dan keputusasaan. Sehingga terjadi negative thinking terhadap gereja. Sehingga terjadi kekecewaan terhadap pelayanan-pelayanan gereja. Saudara-saudara, musyawarah sidih jemaat merupakan wadah atau tempat yang disediakan gereja untuk seluruh anggota jemaat memberikan masukan dan evaluasi akan pelayanan-pelayanan gereja, sehingga di kemudian hari akan lebih baik. Pelayanan-pelayanan gereja akan semakin terasa bagi seluruh anggota jemaat, dan gereja semakin dewasa dalam pelayanannya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.